buka terlebih dahulu dengan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Doa mulai. Selesai. Baik, Ibu presensi terlebih dahulu ya hari ini. Silakan dilihat kiri kanan kalian apakah ada yang tidak masuk. Banyak Ibu. Ada siapa Ibu yang banyak? Ada 2. Siapa? Ayo, ada berapa ini? Catherine Bu. Catherine kenapa? Izin kenapa? Izin kenapa ini? karena keluar dulu. Oke. Ada itu urusan keluarga. Oh, baik. Kemudian siapa lagi? Ada yang tahu? Sheila. Sheila. Iya. Kenapa Sheila? Katanya sakit Bu. Sakit apa? Kurang tahu saya Ibu. Loh, tidak dijenguk sama teman-teman hari ini. Katanya demam Ibu. Demam. Iya. Sudah dijenguk? Belum hari ini sakitnya. Baik, nanti dijenguk ya. Insya Allah. Iya. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat kan? Masih. Waduh, suara kalian ini terdengar lesu sekali ya. Ayo sekali lagi. Masih semangat kan? Masih. Karena suara kalian ini sepertinya masih kurang semangat ya. Mari kita lakukan pemanasan terlebih dahulu agar semangatnya itu lebih membara lagi untuk pelajaran kali ini. Jadi ayo semua kita berdiri, kemudian lakukan peregangan kecil, yaitu kita lakukan gerakan kepala pundak lutut kaki. Sudah tahu semua kan? Sudah. 2 kali atau 3 kali ini? 1 kali. 3 kali. Samira meminta 3 kali yang kita laksanakan. Boleh dipimpin? 1. Yes. Ayo teman-teman kita kepala pundak lutut kaki ya. 1, 2, 3. Kepala pundak lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Yeay. Sudah semangat kan? Sudah. Sudah panas kan untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Oke, baik. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih, Safira. Jadi hari ini itu kita akan belajar mengenai teks narasi. Sebelum itu Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa mampu memahami pengertian, ciri-ciri, struktur dan unsur-unsur dalam teks narasi. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi orientasi, komunikasi dan resolusi yang terdapat dalam sebuah teks narasi. Kemudian siswa juga mampu menulis pengalaman pribadi dalam bentuk teks narasi yang lembut dan jelas. Jadi coba Ibu tanya dulu, pernah tidak kalian membaca sebuah cerita lalu merasa seperti ikut terbawa dalam suasana cerita tersebut? Pernah. Kapankah kalian merasakan seperti itu ketika seperti melakukan kegiatan apa? Coba deh. Ada yang bisa memberikan pengalamannya? Ketika lagi curhat sama ibu. Curhat. Iya. Curhat sama Ibu. Curhat tentang apa ini? Tentang kegiatan di sekolah ibu. Baik. Kegiatan di sekolah itu apa yang diceritakan ke ibunya misalnya? Biasanya kan ulangan ya ibu. Nah itu susah. Jadi ceritanya ke ibu. Tapi saking kebawa suasana sampai marah-marah. Oh, gitu. Iya. Waduh. Baik. Jadi setelah memahami perasaan tersebut, setelah mendengar cerita kalian tadi, jadi apakah ada yang punya ide tentang apa itu teks narasi? Boleh disampaikan pendapat kalian mengenai apa itu teks narasi? Ayo siapa yang berani? Silakan. Saya bu. Baik, Mbak Dila. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu kejadian seperti dari jawaban teman-teman yang lain. Bagus sekali. Terima kasih atas jawabannya Mbak Dila. Silakan berikan tepuk tangan. Jadi, Ibu tegaskan sekali lagi, boleh dicatat ya. Jadi, teks narasi adalah sebuah teks yang menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian secara kronologis atau berurutan, sehingga membuat pembaca itu
Kemudian menggunakan kata kerja aksi. Kemudian ada unsur waktu atau kronologisnya. Kemudian kita belajar tentang struktur teks narasi. Secara umum itu ada yang tahu tidak struktur teks narasi itu apa? Ini pasti sudah dipelajari di teks lain. Silakan Jul. Ada 3 strukturnya. Ya. Orientasi, komunikasi, sama resolusi. Benar sekali. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Jul. Jadi ada 3 struktur dalam teks narasi seperti teks umum lainnya. Kemudian yang ada orientasi yaitu pengenalan tokoh atau pembukaan sebuah cerita, pengenalan tokoh, tempat, suasana. Kemudian ada komunikasi yaitu munculnya masalah dalam cerita tersebut. Kemudian ada resolusi yaitu pemecahan masalah yang muncul di komunikasi tadi. Kemudian ada unsur-unsur teks narasi seperti teks cerita yang lainnya yaitu ada tema, alur, latar, tokoh, amanat, dan atau pesan. Jadi sejauh ini penjelasan dari Ibu, apakah ada yang ditanyakan dari kalian atau ada yang kurang bisa dipahami? Silakan bertanya atau angkat tangan. Tidak ada, sudah paham. Sudah paham. Baik. Jadi di sini Ibu memiliki sebuah cerita, sebuah contoh. Mari kita bedah bersama. Jadi, misalkan kalian sedang pergi ke pasar. Di sana ada obral baju yang murah, yang membuat banyak ibu-ibu itu berkumpul. Kemudian mereka ini menawarkan harga kepada penjual tersebut sehingga terjadi adu mulut. Kemudian mereka juga berebutan dengan ibu-ibu yang lainnya sehingga terjadi cekcok juga. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka menemukan pemecahan masalah mereka yaitu salah satu dari mereka akhirnya mengalah. Kemudian setelah melihat kejadian di pasar tadi, kalian menceritakannya di WhatsApp kepada teman kalian. Aku di sini tadi melihat ini di pasar ini, gitu kan? Iya. Kalian pastinya menceritakan ke teman. Kalian menceritakannya pasti kan sesuai dengan urutan seperti dari awal hingga akhir dari kejadian tadi kan. Nah, itu bisa kalian sebut dengan teks narasi karena memiliki urutan. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Nah, dari cerita Ibu tadi, menurut kalian bagian mananya kah orientasi dari cerita tersebut? Silakan. Mau saya? Menurut saya itu waktu pergi ke pasar itu. Pergi ke pasar. Benar sekali karena ini merupakan sebuah pembukaan cerita, yaitu saya pergi ke pasar. Kemudian kita masuk pada komunikasi. Apakah ada yang bisa menyebutkan bagian manakah komunikasi ini dari cerita yang Ibu ceritakan tadi? Saya itu Silakan. komunikasinya adalah waktu ibu-ibunya itu mulai ribut buat berebutan barangnya itu. Benar sekali. Karena kan awalnya orientasinya itu ketika pergi ke pasar. Kemudian masalahnya muncul ketika Ibu-ibunya adu mulut cekcok buat rebutan barangnya Bu. benar sekali. Kemudian pemecahan dari masalah tersebut yaitu resolusinya apa? Apakah ada yang bisa? Ya, Ibu. Silakan Kirana. Ya, resolusinya waktu salah satu dari mereka ada yang mengalah. Benar sekali, ini merupakan resolusi dari cerita yang Ibu sebutkan tadi. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu siapa saja tokoh yang muncul dalam cerita Ibu tadi? Ibu-ibu. Penjual itu. Saya Bu. Benar sekali. Sekarang sudah lengkap ya tokohnya, ada saya yang menceritakan, kemudian ada ibu-ibu, kemudian ada Penjual. betul. Nah sekarang berhubung kalian sepertinya sudah memahami betul apa itu teks narasi, sekarang tentu saja ada penugasan. Ya, Mau. Kenapa tidak mau?
Wah, Safira ini selalu bersemangat ya. Iya. Nanti dapat poin mesti ya. Terima kasih ya Bu. Baik. Ya, jadi halo teman-teman, saya Safira. Jadi teks narasi yang saya buat judulnya Kejadian Berkesan di Perjalanan Sekolah. Pagi ini aku berangkat sekolah seperti biasanya. Tiba-tiba hujan turun deras dan aku lupa tidak membawa payung. Aku berlari di sepanjang trotoar sambil menghindari air. Untungnya aku bertemu teman sekelasku yang membawa payung. Dia menawarkan berjalan ke sana. Akhirnya kita sampai di sekolah bersama-sama. Sedikit basah sih, tapi kami menertawakan kejadian tadi. Sudah Bu. Bagaimana menurut kalian cerita dari Safira ini? Menarik atau tidak? Menarik. Menarik sekali ya. Mari berikan tepuk tangan untuk Safira. Nah, dari cerita yang telah Safira ceritakan tadi, menurut kalian bagian mana yang orientasi, bagian mana yang komunikasi, kemudian bagian mana yang resolusi? Ayo angkat tangan. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh kan tadi. Oh ya, silakan Kirana. Yang orientasi itu yang pagi ini ya kalau nggak salah Safira. Iya. Yang pagi ini aku berangkat ke sekolah, itu orientasi. Benar sekali, Kirana. Mari kita berikan tepuk tangan. Kemudian pada bagian komunikasi ada yang bisa memberikan pendapatnya dari cerita Safira ini. Saya Ibu. Seingat saya tadi Safira hujanan tidak bawa payung. Terus kena genangan air ya. Iya, Jadi betul. itu komunikasinya Ibu. Benar sekali, karena itu terdapat masalah yaitu tiba-tiba Hujan. hujan. Berikan tepuk tangan untuk jawab. Kemudian bagian terakhir ini resolusi dari cerita Safira tadi, ada yang bisa memberikan pendapatnya bagaimana? Saya Ibu. Silakan Mila. Jadi dari ceritanya Safira tadi itu teman sekelasnya menolong Safira untuk meminjamkan payung dan akhirnya Safira bisa sampai di sekolah meskipun badannya basah kuyup. Benar sekali. Mari kita berikan untuk kita semua hari ini. Terima kasih guru. Terima kasih Safira karena telah berani berpendapat dan menceritakan kisahnya di depan kelas. Kemudian apakah ada lagi yang mau memberikan ceritanya, pengalamannya? Saya Bu. Baik. Ya, silakan maju. Jadi ini cerita saya waktu saya membantu ibu saya baking di dapur. Keren sekali ya. Keren sekali. Jadi kemarin sore aku sedang membantu ibu di dapur membuat bermacam-macam kue. Kemudian datang adikku, dia mengambil tepung dan menghambur-hamburkannya. Katanya salju. Lalu dia terpeleset dan jatuh karena tepungnya yang jatuh tadi itu licin di lantai dan akhirnya ibu aku menegur adikku dan kami membersihkan dapur bersama. Tepuk tangan untuk cerita dia tadi. Menurut kalian cerita tadi seru atau tidak? Atau Jadi dari cerita Adila tadi kita akan membedah lagi ya. Jadi bagian mana yang menurut kalian itu orientasi? Ada yang bisa memberikan pendapatnya tidak? Saya Silakan Jul. tadi Dila cerita bahwa sore-sore membantu ibu yang di dapur membuat kue. Betul. Benar sekali. Kenapa itu orientasi? Karena itu pembukaan sebuah cerita. Memperkenalkan suasana cerita terlebih dahulu. Kemudian bagian komunikasinya siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Saya Ibu. Silakan Kiran. Waktu adiknya Dila naburin tepung di lantai. Betul. Karena itu sebuah masalah
Berikan tepuk tangan dulu. Bagus sekali kalian ini sudah memahami apa itu teks narasi terbukti dari tulisan kalian tadi. Baik, dari cerita-cerita tadi, bagaimana perasaan kalian mendengar cerita teman-teman kalian tadi? Senang, happy, terhibur. Nah, jadi seperti itulah teks narasi, yaitu membuat pembaca itu seolah-olah ikut merasakan apa yang diceritakan tadi. Apakah sudah dipahami untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Pasti sudah ya, karena kita yang pertama belajar tentang apa itu pengertian teks narasi, ciri-ciri, strukturnya, kemudian unsur-unsurnya, hingga kalian menulis teks narasi tersebut tadi. Jadi pembelajaran hari ini telah selesai. Bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Apakah kalian merasa senang? Terus kemudian bagian mana dari pembelajaran hari ini yang paling kalian mengerti? Ayo, silakan memberikan pendapatnya. Menurut kalian, bagian mana yang paling kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Silakan. Ayo, jangan dulu. Saya Ibu, Silakan Kirana. saya jadi paham ini struktur teks narasinya. Kalau orientasi itu yang bagian pembukaan, terus komunikasi yang bagian konflik, terus resolusi itu pemecahan masalahnya. Wah, bagus sekali. Terima kasih Kirana atas pendapatnya. Berikan tepuk tangan dulu. Kemudian ada yang lagi, lain lagi? Tidak ada. Sama Ibu. Sudah selesai. Ya. Sepertinya sudah capek sekali ya untuk hari ini. Iya. Ingin ke kantin? Iya. Baik. Karena pembelajaran hari ini telah selesai, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan doa terlebih dahulu ya. Persiapan terlebih dahulu dong. Duduk yang tegak dan rapi. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan doa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini atas perhatiannya dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari